Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Jerry Gerungan. Kali ini saya akan berbagi tutorial cara mengisi dokumen persiapan observasi praktik kinerja guru di PMM atau Platform Merdeka Mengajar. Nah, setelah perencanaan kinerja Bapak Ibu sudah disetujui oleh kepala sekolah ya. Nah, tentunya Bapak Ibu sudah bisa memulai untuk pelaksanaan kinerja melalui praktik kinerja. Nah, tampilannya seperti ini ya. Bapak Ibu bisa melihat di sini masih ada angka 0% ya untuk observasi praktik kinerja. Jadi di sini saya hanya akan membahas untuk langkah tersebut yaitu pelaksanaan observasi ya. Karena berdasarkan alur pengelolaan kinerja ya. Nah, untuk bulan Januari kita sudah lewati yaitu perencanaan guru dan persetujuan atasan. Nah, selanjutnya untuk bulan Februari ini kita sudah melakukan persiapan observasi kelas. Nah, nanti selanjutnya kita akan melanjutkan di bulan Maret untuk periode observasi kelas dan diskusi tindak lanjut. Jadi Bapak Ibu silakan langsung di sini kita klik cek langkah observasi ya. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Jadi berdasarkan pilihan Bapak Ibu tentang indikator ya yang akan diobservasi oleh atasan ya, di sini saya memilih keteraturan suasana kelas ya. Nah, mungkin Bapak Ibu pilihannya berbeda ya berdasarkan rapor pendidikan juga dari sekolah Bapak Ibu masing-masing ya. Nah, pada bagian yang pertama yang harus kita lakukan yaitu pelaksanaan observasi dengan mengisi dokumen persiapan ya. Jadi di sini kita akan berdiskusi dengan atasan untuk mengisi target perilaku, upaya mempelajari dan jadwal ya. Nah, jadi kita hanya akan melaksanakan observasi ya. Di sini kita tekan isi dokumen ya, karena hanya ini yang terbuka, karena setelah kita mengisi dokumen persiapan barulah akan terbuka bagian untuk menunggu atasan melakukan observasi ya. Nah, ini ya, kita kerjakan dulu yang terbuka ini, isi dokumen persiapan. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini formulir diskusi persiapan. Nah, nanti di sini ada pertanyaan ya. Nah, sesuai dengan indikator yang telah kita pilih ya, yaitu di sini keteraturan suasana kelas. Maka akan keluar indikator ya berdasarkan masalah yang kita pilih yaitu keteraturan suasana kelas. Di sini ada 3 pilihan. Dan kita bisa memilih ketiganya ya, karena maksimal 3. Bisa juga 1 atau 2 ya di sini. Nah, di sini saya hanya akan memilih untuk ini ya, guru melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif ya. Karena berdasarkan ini ya, indikator yaitu keteraturan suasana kelas. Nah, observasi nilai berdasarkan jika, nah ini ya, tingkat upaya membangun suasana kelas yang kondusif untuk proses belajar mengajar dengan minimal gangguan yang mengalihkan perhatian peserta didik dari aktivitas belajar ya. Nah, salah satu target perilaku yang kita bisa pilih ada pilihan di sini ya. Nah, di sini saya hanya akan memilih 2 ya. Tergantung Bapak Ibu ya, kalau mau pilih semua bisa. Nah, silakan dilaksanakan ya untuk target perilakunya. Nah, yang kedua saya akan membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas ya. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu memilih ya di bagian target perilaku di sini, nah maka kita akan mengisi pertanyaan yang kedua. Apa saja upaya yang akan Anda lakukan untuk mempelajari target perilaku ya. Nah, jadi berdasarkan indikator yang kita pilih ini ya. Nah, di sini kita jawab saja ya, maksimal karakternya 250, kita singkat saja ya, tidak perlu rinci.
Nah, misalnya kita akan melakukan komunikasi positif untuk membangun suasana kelas yang kondusif ya. Nah, upaya-upaya apa saja ya? Nah, saya contohkan yang pertama itu bangun komunikasi yang baik dengan siswa. Nah, jadi di sini supaya perilaku kita sebagai guru bisa menjadi teladan yang baik bagi siswa ya, kita bisa membangun hubungan yang hangat dengan para siswa. Jadi di sini guru-guru bisa membuat interaksi yang positif dan menyenangkan dengan siswa ya. Nah, jadi ini salah satu upaya yang dilakukan oleh guru ya. Nah, bisa juga kita beri upaya yang kedua ya, untuk sesuai indikator ini ya. Yang kedua misalnya amati dan pahami perilaku setiap siswa ya, masih berhubungan dengan indikator yang pertama. Jadi misalnya kita sebagai seorang guru ya ingin memperbaiki perilaku siswa ya, kita harus memahami dulu ya latar belakang dari siswa ya, dan tentunya guru memberikan pendekatan ya sesuai dengan kondisi siswa saat ini. Misalnya ya, siswa setiap hari misalnya terlihat tidak bersemangat di kelas ya. Nah, kita sebagai guru mungkin bisa ajak berbincang untuk mencari tahu akar permasalahannya, dan kita bisa memberikan dia solusi dan menemukan dia motivasi untuk dia bisa semangat lagi mengikuti pelajaran ya. Nah, seperti itu untuk upaya-upaya yang perlu guru-guru lakukan ya terkait indikator. Ya, silakan Bapak Ibu tambahkan jika masih ada. Di sini saya contohkan 3, berikan dukungan siswa dalam belajar ya. Contoh, setiap siswa mungkin masing-masing punya waktu yang berbeda ya untuk berkembang dan menangkap pelajaran. Ada yang cepat paham, ada yang sedikit juga sulit untuk memahami pelajaran dan membutuhkan waktu lama untuk mempelajari sesuatu. Nah, tentu kita sebagai guru ya bisa memberikan nilai ya dan apresiasi atau bentuk pujian atau hadiah dan juga pesan motivasi bagi siswa-siswa yang berhasil menguasai materi dan mendapat nilai yang memuaskan ya. Dan juga siswa yang berhasil mempertahankan dan meningkatkan pencapaiannya. Ya, selanjutnya, nah ini yang berhubungan dengan guru membuat dan mengingatkan aturan kesepakatan kelas. Nah, di sini guru menyampaikan aturan dengan tegas namun penuh empati ya. Nah, contohnya saat suasana kelas yang tidak kondusif, jadi guru itu bisa meredam ya suasana, itu bisa menjadi lebih tenang. Namun tantangannya itu guru itu harus menghindari bentakan atau meninggikan suara ya. Nah, guru juga harus mampu berkomunikasi dengan tenang dan emosi yang stabil di kelas. Nah, ini akan mempengaruhi cara siswa dalam menerima pesan yang disampaikan. Nah, perlakuan mereka dengan empati, dengan begitu siswa juga akan bersikap serupa. Jadi kita kaitkan ya upaya yang akan kita lakukan ya berdasarkan target perilaku dari indikator yang kita pilih, seperti itu ya. Nah, ini sudah 180 karakter ya, sudah boleh ya. Karena hanya batas 250 karakter, tidak perlu panjang-panjang. Kita rinci saja untuk upaya yang akan kita lakukan. Nah, selanjutnya jadwal observasi ya. Nah, di sini ada keterangan ya, diskusikan dulu dengan atasan yaitu kepala sekolah. Tanggal berapa bisa dilakukan observasi ya. Jadi kita diskusi dengan Kepsek dan kita lihat juga kalender pendidikan tentunya dan jadwal pembelajaran ya. Nah, di sini saya contohkan, saya akan memilih di tanggal 15 Februari ya untuk jadwalnya. Nah, di sini sudah ada tanggal ya, jadi kita pilih misalnya tanggal 15 Februari itu di hari Kamis. Nah, selanjutnya kita pilih jenjang ya. Nah, di sini jenjang apa kita pilih. Nah, di sini saya pilih SMP. Kelas, di sini saya akan pilih kelas 7 ya.
Nah, untuk mata pelajaran di sini hanya bisa pilih satu ya, sesuai dengan mata pelajaran yang Bapak mengajar. Oke, ya, di sini ada catatan juga untuk opsional, Bapak Ibu bisa tulis catatan atau tidak, juga tidak apa-apa, maksimal 250 karakter. Kita bisa beli catatan, misalnya kita akan menggunakan jadwal di kelas 7 ya, jadwal pembelajaran di kelas 7, jam ke-7 dan jam ke-8. Kelas 7A, nah, saya menjadwalkan observasi ya di kelas 7A jam ke-7 sampai jam ke-8. Jadi 2 jam pelajaran ya di sini. Ya, seperti itu ya. Untuk catatan lain misalnya kelas 7A jam ke-7 sampai jam ke-8 ya. Nah, selanjutnya kita akan mengunggah dokumen ya. Ini juga opsional ya, bisa diunggah bisa tidak ya, tapi saya sarankan lebih baik diunggah ya. Nah, ini hanya akan diunggah untuk RPP dan modul ajar ya, atau perangkat asesmen sesuai dengan observasi yang akan dilakukan ya. Misalnya di kelas 7A jam 7 ke jam sampai dengan jam ke-8 itu materi apa ya. Nah, kita sesuaikan modul ajarnya misalnya ya. Untuk kurikulum merdeka ya, kita langsung tekan unggah di sini, tapi formatnya harus PDF dengan maksimal 10 MB ya. Nah, saya akan coba unggah. Nah, di sini kita bisa unggah dari laptop atau komputer, atau ambil dari bukti karya ya. Nah, saya akan mengambil dari komputer ya. Kita tekan unggah dokumen. Oke, nah di sini saya akan pilih yang size-nya di bawah 2 MB ya. Ini saya sudah kompres karena awalnya size-nya 2,9 tidak bisa masuk ya. Nah, untuk cara kompres bisa cari ya di Google. Nah, kita masukkan dokumennya ya, kita tunggu. Nah, ini sudah ya, sudah terupload ya, kita bisa cek atau edit di sini. Oke, nah selanjutnya langkah yang terakhir adalah dengan menekan tombol kumpulkan. Namun jika Bapak Ibu masih ragu ya, nah Bapak Ibu bisa simpan dulu di draft ya. Bapak Ibu bisa simpan dulu di draft seperti ini ya. Saya belum mau kumpulkan, saya akan simpan dulu di draft. Tapi kalau Bapak Ibu memang sudah berdiskusi dengan atasan dan sudah fix ya untuk pengisian formulir ini ya, ya bisa tekan kumpulkan ya. Nah, nantinya Bapak Ibu setelah Bapak Ibu nanti menekan tombol kumpulkan, nantinya akan terbuka ya untuk bagian setelah mengumpulkan dokumen persiapan, yaitu menunggu atasan melakukan observasi ya. Nah, di sini ada keterangan atasan akan mengisi rubrik observasi kelas sesuai jadwal ya. Nah, di sini nanti kalau sudah terbuka ya, kita bisa cek rinciannya dan melanjutkan ke bagian berikutnya. Nah, oke, demikian ya dulu tutorial dari saya tentang cara mengisi dokumen persiapan observasi praktik kinerja guru di platform Merdeka Mengajar atau PMM. Nah, selanjutnya nantikan tutorial saya berikutnya untuk kelanjutan setelah pengisian dokumen persiapan ini ya, setelah atasan mengisi atau memeriksa atau melakukan observasi berdasarkan pengisian dokumen persiapan observasi praktik kinerja kita masing-masing. Ya, jika ada yang ingin bertanya bisa langsung pada kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like, share video ini jika bermanfaat, dan subscribe bagi yang belum subscribe channel ini agar channel ini boleh terus berkembang. Terima kasih.